Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kartu nama bisnis menggunakan aplikasi Canva. Nah, karena pada zaman sekarang sudah banyak bisnis-bisnis online seperti online shop dan bisnis yang lainnya. Oleh karena itu, saya akan membagikan tutorialnya di video ini ya. Jangan lupa disimak. Untuk yang pertama, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Canva-nya. Nah, jika sudah masuk ke aplikasi Canva-nya, teman-teman bisa cari di sini ya, teman-teman, bagian sini. Teman-teman cari aja kartu nama bisnis. Kalau teman-teman misalnya kesulitan mencari di sini, teman-teman bisa mencari di bagian pencarian di sini ya, teman-teman. Nah, ini dia yang kita cari, kartu nama bisnis. Nah, teman-teman klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa memilih template sesuai keinginan teman-teman. Namun, teman-teman juga bisa menggunakan halaman kosong untuk mendesain kartu nama bisnis teman-teman sendiri. Nah, karena pada kali ini saya ingin membuat kartu nama bisnis saya sendiri, saya cukup ambil di template ini saja ya teman-teman, supaya tidak berlama-lama. Nah, kita pilih aja di sini. Coba saya pilih ya teman-teman. Nah, saya mau pilih yang misalnya saya contohkan yang sebentar ya teman-teman. Nah, saya ambil yang atas aja karena ini hanya contoh ya. Teman-teman bisa mengkreasikan sendiri, jangan berpacu pada contoh yang saya jelaskan ini ya. Saya mau pakai yang ini saja ya teman-teman, ini ya. Nah, saya coba pakai yang ini aja. Nah, kita coba, kita klik. Nah, sini teman-teman tunggu dulu sampai muncul templatenya ya, karena saya ulang kembali bahwa aplikasi Canva membutuhkan jaringan yang stabil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sinyalnya tidak stabil, maka prosesnya ini akan lama ya teman-teman. Jadi sabar aja nunggu. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Nah, kalau udah misalnya teman-teman pakai template seperti ini, teman-teman bisa merubahnya ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, teman-teman bisa merubahnya seperti di sini ya. Ini kan ada fotonya. Teman-teman bisa mengubah dengan cara klik. Nah, diklik kemudian klik ganti. Jadi kita ke gambarnya dulu, ganti. Kemudian, nah di sini saya mau unggah atau kita ambil di galeri aja ya, biar nggak lama-lama. Kita cari di sini. Kita cari ini, tadi saya tekan yang ini ya teman-teman, yang ini ya. Nah, saya taruh ini di logo saya ini di Canva. Nah,
ini masih loading ya teman-teman. Nah ini saya mau pakai yang ini ya, kita klik. Nah ditunggu aja. Nah ini udah keluar ya teman-teman. Nah kemudian yang sini nama ini kita ganti sesuai dengan nama bisnis kita. Misalnya kita sunting dulu tutorial desain kreatif ya, misalnya seperti ini. Nah ini sudah ini ya. Kalau misalnya ininya kurang besar, teman-teman bisa edit di ukuran font, atau kalau fontnya teman-teman mau ubah bisa di sini ya, di font bisa teman-teman ubah. Saya hanya ingin membesarkan sedikit fontnya. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah misalnya seperti ini pas tengah ya. Nah begini. Kemudian kita ganti lagi yang ini ya, kita ganti. Atau kalau misalnya nggak dibutuhkan, teman-teman hapus aja. Nah karena ini nyambung ya, maka kita klik dulu pisahkan nih teman-teman. Di sini ya kita klik pisahkan. Nah ini udah terpisah. Nah ini yang bagian ini mungkin kita sunting aja dulu, coba ya. Misalnya saya sebentar sunting, misalnya kita klik yang bagian penulis ini, kita tulis kreator misalnya. Kemudian yang jurnalis kita ubah misalnya tutorial, karena ini udah salah-salah nih ya. Ini hanya contoh. Editor. Nah misalnya seperti ini ya. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Kemudian kita klik halaman selanjutnya yang ada di halaman 2. Kita klik halaman 2. Nah di sini kita bisa mengubahnya seperti ulasan ini ya. Kita pisahkan dulu ya teman-teman. Di sini pisahkan. Nah ini udah nggak nyambung. Ini kita ubah apa ya? Ulasan, kita sunting dulu. Mungkin kita ubah, bentar ya teman-teman, kita sunting, kita ubah. Ini sosial media ya, my sosial media aja, my sosial media. Nah seperti ini. Yang ini kita, tulisan yang ini kita hapus aja ya. Nah yang ini kita sunting, kita ubah aja sesuai dengan alamat teman-teman. Ini bisa di zoom ya supaya lebih kelihatan nih. Sebentar ya teman-teman. Sunting, kemudian klik aja di sebelah sini nomor HP, kita ubah 628233. Ini
Nah, seperti ini. Karena saya nggak memiliki nomor telepon ya, saya hapus aja. Nah, saya hapus. Ini kok kehapus ya? Sebentar ya teman-teman. 9233 525 095. Nah, sorry. Yang ini kita hapus ya dulu. Alamat gitu aja ya teman-teman. Alamat dusun Kecamatan Megati. Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Seperti ini aja ya. Terus email ini bisa saya isi email saya aja ya. Seperti ini. Ini salah ya teman-teman. Jadi harus teliti ya teman-teman, karena kalau email ini harus sesuai. Seperti ini. Situs web, saya kalau misalnya teman-teman gak ada situs web, bisa kosangi aja. Dan ini juga tergantung ya teman-teman, maunya teman-teman mau gimana gitu. Ini kok keluar lagi, sunting lagi. Instagram, saya yakin teman-teman punya ya kalau Instagram. Nah, ini Instagramnya, kasih Instagram saya dulu ya, Nurila. Nah, ini istiqomah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk Twitter saya kosongi dulu ya. Saya kosongi dulu karena nggak ada ya, saya belum aktif di Twitter. Facebooknya saya juga, ini kok ini ya, ini sinyal ya teman-teman. Sorry, saya skip aja dulu ya. Nah, ini udah saya edit ya teman-teman, karena tadi sinyalnya nggak stabil, jadi saya skip. Nah, di sini saya my social media sudah saya cantumkan seperti nomor HP. Kita ubah aja ya teman-teman. Biasanya kan kalau umumnya kita menggunakan WA, HP atau WA gitu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, alamat sudah, email resmi udah, kemudian Facebook group, karena tutorial desain kreatif ini adanya grup Facebook, jadi saya cantumkan Facebook group, kemudian Instagram, TikTok. Nah, ini udah ya, don't forget to follow. Nah, ini bisa teman-teman kreasikan sesuai dengan apa aja yang teman-teman ingin cantumkan di kartu nama bisnis teman-teman. Nah, kalau setelah seperti ini kan sudah selesai. Kemudian kita simpan aja. Nah, kita klik di sini aja kalau mau simpan ya, di sini. Kita klik ini. Nah, kita klik simpan sebagai. Nah, ini udah. Karena ini tidak akan kita jadikan kita jadikan PNG, kita jadikan JPG aja ya.
karena ini disarankannya cetak PDF. Nah, karena dokumen multi halaman berkualitas tinggi. Nah, kita ambil yang disaranin aja ya teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa mengambil yang JPG, tapi ini bukan ini ya, nggak disaranin. Kita ambil yang cetak PDF aja. Nah, kemudian ini sudah kita lihat ininya ya teman-teman, berapa halaman yang akan kita simpan. Ini kita centang ya, centang 1 sampai 2 ya teman-teman, dicentang, klik selesai. Nah, kemudian kita langsung aja klik di menu unduh ya teman-teman, diunduh. Nah, ini sudah mulai mengunduh karya kita. Nah, kita tunggu aja sampai nanti selesai diunduh ya teman-teman. Jadi jika misalnya teman-teman ingin mengkreasikan kartu nama bisnisnya, mungkin bisa lebih bagus dari ini ya. Ini hanya contoh sebagai acuan teman-teman untuk mengedit ya teman-teman, karena kalau mengedit itu nggak perlu sama ya teman-teman, nggak diharuskan sama. Memang kalau mengedit kan kita harus melihat tutorialnya, kemudian kita harus memodifikasinya gitu ya teman-teman, jangan pas sama seperti yang dicontohkan begitu ya. Untuk itu teman-teman silahkan mencoba ya. Ini jaringannya ini kurang stabil ya teman-teman, jadi ini agak lama menyimpannya gitu ya. Atau saya skip aja dulu, kita lihat hasilnya aja ya. Ini otomatis udah disimpan kok ke memori kita ya. Nah, ini saya skip aja dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, gambar udah saya simpan ya. Nah, kita bisa lihat di mana sih hasil yang udah kita simpan. Nah, kita kembali aja ke halaman ponsel kita. Kita cari pengelola file. Ini pengelola file saya ya. Ini untuk ponsel yang lain mungkin bisa namanya bisa file manager atau yang lainnya. Saya klik aja. Nah, saya kembali dulu. Nah, di sini ada di ponsel saya menu dokumen ya. Ini bisa diklik aja, atau kalau misalnya teman-teman nggak ada menu ininya, bisa cari di penyimpanan atau penyimpanan ya, di penyimpanan. Kalau misalnya teman-teman disimpan di kartu SD, bisa dicek di kartu SD-nya. Nah, misalnya di penyimpanan, teman-teman cari aja di menu Canva-nya ya. Ini saya buka ini aja ya. Nah, di menu Canva-nya ini ya teman-teman, bisa klik di situ ya teman-teman, karena saya lebih mudah kalau cari di sini ya. Nih, di sini di dokumen aja, kita buka dokumen. Ya, ini yang kita download ya, nggak ada namanya, bisa teman-teman ubah kok. Nah, ini saya buka coba dan kita lihat hasilnya. Nah, ini jadinya ya teman-teman. Ini bisa teman-teman kirim ketika teman-teman misalnya diminta untuk mau mengenalkan bisnisnya, seperti itu ya. Itu aja ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.